The Man, The Myth, The Sigma. Kayaknya bukan Sigma deh. Pria ini bernama Kimitake Hiraoka. Tahu kerennya Yukio Mishima. Dan ini adalah Mishima, A Life in 4 Chapters. Dia adalah seorang penulis, bodybuilder, aktivis, penyair, aktor, entrepreneur, sampai ke playboy. Di film ini, Mishima itu diceritain gak punya keluarga yang harmonis. Neneknya ngambil dia secara paksa dari ibunya. Gue yakin kalau dia punya keluarga yang harmonis, ada ibu yang ngurusin, bapak yang ngasih perhatian, gue yakin banget dia bakal jadi anak yang baik. Tapi again, orang jahat terlahir dari orang yang tersakiti. Dad, it's me. Film ini menceritakan beberapa bukunya dan kisah tragis kematiannya. Ini semua bermula dari pikiran ngaco Mishima. Ini orang ekstrim banget. Bayangin aja kalau ini orang ada di Indonesia, gue yakin itu orang-orang yang ngerasa di atas bakal ketar-ketir. Apalagi kita orang Indo lebih totalitas. Ini orang punya mindset yang agak lain. Dia benci banget sama kata-kata, padahal dia seorang penulis novel yang jenius. Logika dia gini, kata-kata itu tempat persembunyian orang lemah. Tapi dia udah nulis puluhan novel. Di saat masyarakat Jepang pasca perang lagi sibuk kerja kantoran, nyari duit, dan mulai hidup santai ala modernisasi, Mishima malah mikir, lama lu semua, hidup lu gak estetik. Lebih baik hidup seperti samurai. Gue setuju sih, mengingat masyarakat sekarang itu ya gimana ya, manja, gak jelas. Kalau mereka masih memegang prinsip samurai, rasanya bakal lebih tertata gitu gak sih? Si samurai kah? Dia ngelihat dunia modern ini kayak bubur instan, lembek, hambar, gak ada tantangannya. Jadi, alih-alih nge-tweet di Twitter, apa yang dia lakuin? Dia nge-gym. Iya, beneran angkat beban sampai badannya kotak-kotak mirip karakter anime shonen. Dia terobsesi sama satu hal, mati muda dalam kondisi paling ganteng dan estetik. Kalau lu umur 20-an lagi krisis identitas, paling banter lu gonta-ganti warna rambut, atau enggak foya-foya. Nah kalau Mishima, dia bikin pasukan militer swasta sendiri untuk kudeta satu negara. Belain emang abang kita satu ini. Tapi makin lu tonton, lu bakal sadar kalau film ini bukan sekedar biografi penulis terkenal. Ini tuh tamparan keras buat kita yang hidup di era self-improvement yang berlebihan. Mishima itu aslinya jimbro jalur spiritual. Dia mau menyatukan pena dan pedang. Artinya, apa yang lu omongin atau tulis harus lu buktiin pakai tindakan fisik. Kita sekarang sering terjebak di fase pena doang. Kita beli buku self-help, dengerin podcast motivasi, kurasi Instagram biar kelihatan estetik dan produktif, tapi aslinya nol besar. Kita cuma suka estetika dari kesuksesan, bukan proses berdarah-darahnya. Si Mishima ini udah dapat semuanya. Dia terkenal, kaya, ototnya jadi, bahkan masuk nominasi Nobel. Tapi tebak, dia tetap merasa kosong. Kenapa? Karena dia terlalu fokus sama cara orang lain ngelihat dia. Dia ketakutan setengah mati sama yang namanya penuaan dan keriput. Dia nggak mau kelihatan rapuh. Akhirnya, dia terjebak sama narasi yang dia bikin sendiri. Di hari terakhir hidupnya, dia dapat panggung buat kudeta militer. Dia pidato dengan berapi-api di depan ratusan tentara, berharap mereka bakal bergerak. Hasilnya, dia diketawain, disorakin, disuruh turun. Kasian sih, tapi ya realita emang sekejam itu. Dunia nyata itu gak peduli sama main karakter sindrom yang ada di kepala lu. Dunia nyata itu berantakan, gak ada soundtrack megah dan gak bakal ngikutin skrip buatan lu. Tapi, kalau aja dia lebih matang persiapannya, bisa jadi kudeta yang dia lakuin ada hasilnya. Lu bayangin nih, lu kudeta di tengah kota gak pakai toa, ada helikopter berita di atas lu lagi terbang. Lu yakin suara lu bakal didengar? Kagak ada. Di sini poin personalnya ngena banget ke gua, dan mungkin ke lu juga.
Kita sering banget memperlakukan hidup kita kayak konten, harus kelihatan sempurna, harus ada progres plot yang jelas, gak boleh kelihatan gagal di depan orang. Kita sekaku itu sampai lupa cara menikmati hidup yang organik. Dia milih mati demi sebuah akhir cerita yang sempurna. Tapi apakah itu worth it? Enggak. Keindahan hidup itu bukan kayak patung marmer yang gak bisa berubah. Indahnya hidup itu justru ada di bagian yang cacat. Momen pas lu gagal terus lu bisa ngetawain diri sendiri. Atau pas lu sadar kalau lu bukan pusat dari semesta ini. Gua bikin video ini bukan karena gua mau ninggalin warisan digital yang tanpa celah, tanpa salah. Lu kalau lihat file mentah video gua isinya banyak salah ngomong kok. Gua bikin ini ya karena gua suka proses penceritaannya. It's about the process. Oke, kita bahas ke bagian teknikalnya. Satu hal yang gue suka sama ini film itu setiap adegannya selalu diiringi musik, like every time. Musiknya bagus. だからじーっと見ていた初めてやったんやな。 Sebenarnya ceritanya itu simpel aja, tapi untungnya penceritaan dari awal itu dibuat estetik, teatrikal. Jadi kita sebagai penonton itu ngerasa fresh untuk ngikutin ceritanya. Setnya cakep banget, cakep semualah intinya. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Mishima, mungkin itu bukan soal samurai, dan bukan soal kudeta dan juga tentang estetika. Tapi soal gimana obsesi terhadap citra diri bisa bikin kita kehilangan hidup itu sendiri. So ya teman-teman, intinya jangan jadi Mishima. Rate gua untuk film ini 5/5. Gua pamit, terima kasih.